Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita hari ini akan membahas pelajaran berikutnya, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam variabel X adalah persamaan dalam bentuk umumnya ya, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Contoh, selesaikan persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, dengan cara ya faktorisasi. Jawab ini X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini yang 9X-nya ini kita pecahkan. Jadi kalau dikalikan nanti hasilnya 14, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 9X. Nah, ini kita X kuadrat ditambah, nah 9X ya 7X ditambah 2X tambah 14 sama dengan 0. Nah, ini berarti X kita keluarkan. Nah, X kali X, X kuadrat. Ini tambah 7. Kan berarti 7X. Ditambah, ini 2 dikali X. Nah, ini 14 kan sudah ada 2 nih. Berarti 2 kali 7. Sama dengan 0. Ini, jadi X yang ini ditambahkan dengan 2. Tambah 2, kita ambil ini X ini dan kita ambil 2-nya ini ya, dikali X tambah 7 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan ini 2, kita pindah ruas berarti menjadi negatif 2, dan ini yang satunya X kurang 7, ini pindah ruas ya, jadi negatif 7. Jadi diperoleh ini ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 7 ya. Contoh berikutnya, misalkan yang kedua sama ini, kalau tadi kan semua positif. Nah, sekarang kalau misalkan B-nya bernilai negatif, ini X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini berarti kita selesaikan X kuadrat. Negatif 5 itu berarti bisa, kalau dikalikan nanti hasilnya 6. Jadi bisa kita, ini ya, 2X dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0. Ini negatif 2 kurang negatif 2 kurang 3 kan negatif 5. Negatif 2 ini ya, dikali negatif 3. Kalau dicari faktor perkaliannya dari 6 itu 1 kali 6. Terus 6 itu bisa 2 kali 3. Tapi hasilnya ini kalau dikalikan nanti 6. Tapi kalau dijumlahkan negatif 5. Ini X kita keluarkan. Berarti di sini kali X kurang 2. Nah, ini berarti dikurang 3 dikali X. Nah, ini sudah ada 6. Berarti di sini dikurang 2 sama dengan 0. Ini ya, negatif 3 kali negatif 2 kan positif 6. Berarti ini ya, X kurang 3 dikali X kurang 2 dengan 0. Jadi X-nya diperoleh X sama dengan, ini pindah ruas, X kurang 3 pindah ruas berarti sama dengan 3. Atau ya, atau X sama dengan X kurang 2 sama dengan 0, pindah ruas berarti sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah 3 atau
2. Terus contoh, misalkan ini B-nya positif, C-nya yang negatif. Nah, ini sama tadi ya, berarti X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat. Nah, faktor tadi dari 6 kan 1 sama 6, 2 sama 3. Tapi kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Dijumlahkan hasilnya positif 5. Berarti di sini bisa berapa? 6X dikurang 1. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan. X dikali X kurang 6. Ini dikurang X ya, ini kurang 1X ya. Kurang 1X kan ini berarti kurang ini 1 kali X dikurang 6. Ini berarti X kurang 1. Ini X kurang 1 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Ini X, ini tambah ya, tambah. Nah, X kali X kan X kuadrat. Ini kan positif ya, jadi ini tambah. Di sini tambah ya. Ini negatif 1 tambah 6 kan positif 5. Jadi diperoleh di sini X sama dengan 1. X kurang 1 kan pindah ruas negatif berarti jadi positif. Atau X sama dengan negatif 6. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 6. Jadi kalau misalkan dari bentuk persamaan kuadrat seperti ini, kalau B-nya itu positif, C-nya negatif, ya, berarti dari faktor perkaliannya itu angka terbesarnya mesti positif. Contoh lagi, misalkan ini semua bentuknya negatif. C sama B-nya ini X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Faktornya dari 12 itu kan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, dari faktor ini mana yang menghasilkan kalau dikalikan negatif 12, tapi kalau dijumlahkan itu negatif 1. Nah, ini X ini kan 1X ya. Nah, dari sini X kuadrat, ya. Jadi sini berapa? 2 kurang, kalau 1 kurang 12 kan 13, sedangkan sini harus hasilnya 1, B-nya. B-nya ini kan 1. Berarti yang dipakai adalah berapa? Negatif 4X ditambah 3X. Atau juga bisa ditulis gini ya. Ini 3X dikurang 4X. Kan 3 kurang 4 kan negatif 1. Dikurang 12 sama dengan 0. Jadi di sini X dikali X tambah 3. Ini ya dikeluarkan. Kan sama. Dikurang 4 dikali X. Kan negatif 4X. Nah ini sudah negatif 12. Nah, ini sudah negatif 4. Berarti di sini ditambah 3 kan sama jadinya. Jadi di sini X kurang 4 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai X-nya X sama dengan 4. Ini kan pindah ruas ya. Atau X sama dengan 3 negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Contoh lagi, misalkan ini semua bentuknya negatif. C sama B-nya. Ini X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Faktornya dari 12 itu kan 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Nah, dari faktor ini mana yang menghasilkan
kalau dikalikan negatif 12, tapi kalau dijumlahkan itu negatif 1. Nah, ini X ini kan 1X ya. Nah, dari sini X kuadrat, ya. Jadi sini berapa? 2 kurang, kalau 1 kurang 12 kan 13, sedangkan sini harus hasilnya 1, B-nya. B-nya ini kan 1. Berarti yang dipakai adalah berapa? Negatif 4X ditambah 3X. Atau juga bisa ditulis gini ya. Ini 3X dikurang 4X. Kan 3 kurang 4 kan negatif 1. Dikurang 12 sama dengan 0. Jadi di sini X dikali X tambah 3. Ini ya dikeluarkan. Kan sama. Dikurang 4 dikali X. Kan negatif 4X. Nah ini sudah negatif 12. Nah, ini sudah negatif 4. Berarti di sini ditambah 3 kan sama jadinya. Jadi di sini X kurang 4 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai X-nya X sama dengan 4. Ini kan pindah ruas ya. Atau X sama dengan 3, negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Sekarang kalau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Di sini cara menyelesaikan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita ini B-nya itu adalah negatif 6X. Nah, separuhnya dari negatif 6X adalah 3, ya. Kemudian kalau kita kuadratkan, ini ya, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi di sini X kuadrat dikurang 6X ditambah, nah ini ya, ini 9 sama, ini kita nyelesaikan, X kuadrat dikurang 6X sama dengan, ini pindah ruas dulu, 8 berarti menjadi kurang 8, negatif 8 ya, pindah ruas. Jadi X kuadrat dikurang 6X, nah ini semua tambah 9, kedua ruas, tambah 9. Sini juga negatif 8 tambah 9. Jadi X kuadrat dikurang 6X, ini ya, kita tulis, berarti kita ubah ke dalam bentuk pengkuadratan, berarti X dikurang 3 kuadrat sama dengan, ini negatif 8 tambah 9 berarti 1. Jadi diperoleh di sini X kurang 3 sama dengan plus minus akar 1. Ya. Plus minus akar 1. Jadi akar 1 itu nilainya 1 kan. Jadi di sini X kurang 3 sama dengan plus minus 1. Akar 1 itu 1. Jadi diperoleh nilai X-nya di sini X diperoleh nilai X-nya X sama dengan, ini negatif 3 pindah ruas berarti jadi positif 3 ditambah 1 sama dengan 4. Terus yang kedua, X sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, ini karena plus minus berarti satunya tambah, satunya kurang. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah 4 atau ini ya. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Itu ya cara melengkapkan kuadrat sempurna.
Terus yang berikutnya itu dengan cara rumus ABC. Contohnya ini ya. Ini rumus ABC, ini X12 bukan X12 ya. Negatif B kurang lebih atau plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, dari sini ya, dari ini E kuadrat ditambah 2X X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Ini ya, A-nya adalah 1. Ini 1 koefisiennya ya kalau nggak ditulis. B-nya 9. C-nya 14. Nah, sekarang kita selesaikan X12 yaitu rumusnya min B, berarti di sini min negatif 9 plus minus akar berarti 9 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 14 dibagi 2 kali 1. Jadi diperoleh X12 sama dengan negatif 9, ini plus minus akar 9 kuadrat berarti 81, dikurang 4 kali 1 kali 14 berarti 56, per 2 kali 1. Berarti sini negatif 9 plus minus 81 dikurangi 56 berarti berapa? 25 per 2. Jadi negatif 9 plus minus akar 25 itu berarti 5 per 2. Jadi X1-nya diperoleh negatif 9 ditambah 5 bagi 2 sama dengan negatif 9 tambah 5 negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 berarti ini ya negatif 4 per 2 itu sama dengan negatif 2. Terus X2-nya diperoleh, X2-nya itu negatif 9 ditambah negatif 9 dikurang 5 per 2. Jadi negatif 9 kurang 5 berarti negatif 14 per 2. Negatif 14 bagi 2 berarti negatif 7. Jadi X-nya diperoleh sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 7. Ya, jadi itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara rumus A, B, C. Jadi itu bisa kalau kalian ketemu soal-soal di ujian itu bisa digunakan salah satunya. Yang paling sederhana sih pemfaktoran. Nah, silakan. Ini contoh, ini latihan soalnya Ibu kasih 1 tapi kalian selesaikan dengan 3 cara ya. Silakan disimak, diperhatikan langkah-langkahnya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.